Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pengadaan. Perkenalkan saya Mustafa dari UKPBJ Provinsi Jawa Timur. Kebetulan saya sebagai Pokja pemilihan, juga sebagai fungsional pengadaan ahli muda. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sore hari ini kita akan membahas tentang perencanaan pengadaan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Arif Rahman MM. Beliau adalah fungsional pengelola pengadaan ahli madya pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Beliau juga penulis beberapa buku tentang PBJ. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya dikirimi ini oleh Pak Arif Rahman ini. Baik, Bapak Ibu. Salah satunya bukunya buku kerja tentang PPK. Bisa Bapak Ibu miliki, apalagi teman-teman yang kebetulan di OPD-nya ditunjuk sebagai PPK, bisa membaca buku tersebut nggih, sebagai tambahan wawasan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai PPK. Pak Arif Rahman yang saya hormati, nggih, juga Pak Muji Santosa sebagai pembahas pada seminar online pada siang hari ini. Bapak Ibu yang ingin melakukan pertanyaan, yang ingin bertanya kepada narasumber, dapat klik tombol raise hand pada layar Bapak Ibu, nggih, pada partisipan. Sedangkan diskusi atau tanya jawab akan dilaksanakan setelah narasumber selesai menyampaikan materinya selama 45 menit ke depan. Sedangkan Bapak Ibu jangan lupa isi daftar hadir pada link yang tersedia di chat yang akan di-share oleh Prof. Muklis. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengingat waktu juga sudah semakin sore, kebetulan saat ini partisipan sudah 146, sudah banyak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa mencapai 200 lebih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita sama-sama berdoa sebelum acara seminar online ini dimulai agar dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita ikuti paparan perencanaan pengadaan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Arif Rahman MM selama 45 menit ke depan. Dipersilakan Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ini pertama kalinya saya diundang grup Pak Muji Santosa. Saya atas nama pribadi menyampaikan terima kasih atas kesempatan ini bisa mendapatkan kesempatan untuk sharing, berbagi kepada Anda semuanya. Saya di sini hanya sharing Bapak Ibu semuanya, hanya berbagi atas hal-hal yang saya alami dan juga interpretasi atas dalam rangka menjalankan amanah atas kepemilikan sertifikat kompetensi yang saya miliki, Bapak Ibu semuanya. Karena buat saya kompetensi yang saya miliki adalah amanah yang sekiranya bisa bermanfaat, insya Allah dari apa yang saya mampu dan apa yang saya tahu. Apa yang saya sampaikan di sini Bapak Ibu, itu tentunya tidak harus semua Anda setuju. Pastinya ada yang Anda tidak setuju dan pastinya ada Anda yang setuju. Intinya adalah kita semua ingin kebaikan bersama, kita ingin mencapai tujuan pengadaan yang bagus dalam proses pengadaan, value for money, tepat penyedia, tepat semuanya ya, dan di sini saya izinkan saya untuk berbagi mengenai template yang cukup menarik ya Bapak Ibu, yaitu dokumen perencanaan pengadaan. Pada prinsipnya sebenarnya perencanaan pengadaan sudah lama disampaikan, hanya saja pada Perpres 16 dan hanya ini lebih detail, bahkan lebih menjadi fokus perhatian Bapak Ibu. Ya, dan ini benar-benar saya mengalami pada saat beberapa bulan yang lalu, saya dimintai keterangan oleh kejaksaan, di mana cukup stres sekali. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Bapak Ibu.
bahwa dokumen-dokumen perencanaan pengadaan inilah yang menyelamatkan Anda para PPK. Saya mengalami sendiri dengan rasa haru dan lain sebagainya, saya menyampaikan ini Bapak Ibu. Jadi untuk tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 Bapak Ibu, saran saya lengkapilah semua paket-paket Anda, baik yang tender, seleksi, penunjukan langsung, pengadaan langsung. Ya, jangan remehkan pengadaan langsung loh. Saya melihat di beberapa daerah paket-paket pengadaan langsung diseret-seret sampai ujung-ujungnya penjara tidak sedikit. Ya. Karena negara kita adalah masih menganut ke asas birokrasi, asas administrasi. Semuanya masih administrasi. Kita belum bisa sampai praktek-praktek ke best practice internasional. Faktanya kita harus terima itu dan kita harus menyesuaikan itu. Dan lagi pula dokumentasi perencanaan pengadaan ini akan berguna seterusnya Bapak Ibu dan akan menjadi dokumen evaluasi yang terus-menerus sifatnya. Nah, kalau saya yang menyampaikan Bapak Ibu semuanya, itu sifatnya adalah semuanya implementatif. Jadi saya tidak banyak berbicara teori karena Bapak Ibu pasti sudah membaca semua peraturan-peraturan yang ada. Nah, saya hanya tinggal sharing pada Bapak Ibu semuanya, file-filenya, bagaimana melaksanakan itu semua. Karena faktanya di lapangan, ya saya sendiri selaku fungsional pengelola pengadaan, sering ditanyai juga, Pak, prakteknya bagaimana? Bahkan sampai, Pak, ini saya menyusun spek, versi Kepdep 10 2019, prakteknya bagaimana? Selalu ujung-ujungnya begitu. Nah, oleh karena itulah, Bapak-Ibu, saya akan menyampaikan beberapa macam template yang insya Allah bisa Anda manfaatkan, semuanya menggunakan versi Word dan Excel, tidak saya PDF-kan, Anda tinggal menggunakan 2 metode nantinya. Pertama, metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kedua, metode Kopassus, copy paste, ubah sedikit. Nah, silahkan nanti 2 metode itu bisa Anda gunakan nantinya. Bapak-Ibu yang ingin memperkenalkan diri, ini adalah sekilas identitas saya, Bapak-Ibu. Agus Arif Rahman, MM, fungsional pengelola pengendali Ahmadiyah. Saya aktif juga di organisasi profesi Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Bagi Anda di sini yang fungsional, pastikan Anda sudah terdaftar di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia karena menurut Permen Pan RP 29 tahun 2020 bahwa setiap fungsional pengelola pengadaan wajib menjadi anggota Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Kemudian saya juga ada di Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, di pengurus pusatnya juga sama-sama, dan keseharian saya bekerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, kemudian izinkan saya juga pamer, Bapak Ibu, pamer hari yang positif ya. Izinkan saya memamerkan pada Anda semua sertifikat kompetensi yang saya miliki. Ini adalah sertifikat kompetensi Ahmadiyah. Ya, fungsional maupun bukan fungsional, walaupun Anda bukan fungsional ya, Anda para PPK yang insya Allah bukan fungsional, Anda tetap bisa memiliki sertifikat ini ya. Dan ini akan diwajibkan mulai tahun 2024 untuk para PPK. Untuk Pokja dan pejabat pengadaan, sertifikat ini justru akan mulai diwajibkan mulai tahun depan. Ya, ini adalah sertifikat kompetensi Ahmadiyah dan ini adalah daftar kompetensi yang saya miliki. Kemudian yang ahli muda saya izinkan saya tunjukkan ya, yang ahli muda ini adalah sertifikat kompetensi ahli muda sebelumnya ini ya, pada saat tahun 2016 yang lalu. Ya, ini adalah sertifikat kompetensi ahli muda dan ini adalah daftar kompetensi yang saya miliki. Jadi ini ahli muda, terus ini adalah ahli Ahmadiyah. Alhamdulillah saya bergabung di fungsional tahun 2014, sekarang 2019-2020 saya sudah mencapai ahli Ahmadiyah dalam waktu 6 tahun, dan dalam waktu 6 tahun itu pula saya 3 kali naik pangkat, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita langsung ke template-nya. Ya, tidak banyak slide ya. Saya kalau narasumber selalu tidak banyak slide, tapi langsung ke file-filenya. Karena tidak telaten saya bikin slide. Mending langsung ke praktek, kita bicara diskusi sama-sama. Nanti toh juga Anda bisa rubah sendiri. Jadi dasar hukumnya pasti ini. Kemudian saya bikin template ini berdasarkan ini. Hanya saja Bapak Ibu, template ini saya modifikasi sedikit. Ya, saya modifikasi sedikit. Dan itu pun saya hubungkan dengan proses logistik secara keseluruhan. Karena pengadaan barang dan jasa itu sebenarnya adalah proses logistik mulai dari perencanaan sampai nanti
dibayar oleh keuangan, kemudian diolah oleh bagian aset, ya, bagian BMN. Nah, itu konsepnya kita sinkronisasi dalam keseluruhan proses logistik pengadaan barang dan jasa. Ya, nanti saya modifikasi sedikit nanti dari Kepdes 10 nanti. Nanti Anda bisa lihat sendiri nanti ya. Kemudian konsep dasarnya perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan perencanaan anggaran. Ini yang harus kita pahami sama-sama. Dan sudah mulai berlaku sekarang, Bapak Ibu. Ya, Anda yang sekarang para PPK sedang menyusun anggaran 2021, sekarang Anda sudah menjalankan proses perencanaan pengadaan ya. Pada saat pagu indikatif sudah mulai keluar ya. Anda sudah mulai perencanaan pengadaan. Sekarang perencanaan pengadaan berbarengan dengan perencanaan anggaran. Ya, perencanaan anggaran diatur oleh peraturan Menteri Keuangan, juga di perangkat daerah juga kurang lebih sama. Perencanaan pengadaan diatur oleh LKPP dan itu berjalan bersamaan sekarang. Ya, tidak berjalan sendiri-sendiri. Ya. Kemudian oleh karena itulah poin pentingnya adalah spesifikasi teknis sudah disusun di tahap perencanaan pengadaan ini, bukan disusun mendekati waktu pemilihan, tapi disusun sekarang untuk tahun 2021. Nah, kemudian perencanaan anggaran diatur oleh peraturan Menteri Keuangan, perencanaan pengadaan diatur oleh LKPP. Nah, dokumennya pada umumnya ada 5. Ya. Sebenarnya ada 4, cuma ini saya modifikasi lagi. Nanti kita langsung ke praktiknya langsung, Bapak Ibu. Kita tunjukkan praktiknya langsung. Nanti kita bisa diskusi bagaimana praktiknya. Yang jelas, pertama adalah formulir identifikasi kebutuhan, formulir perencanaan pengadaan, rekap pemaketan, surat penetapan perencanaan pengadaan, dan RUP. Nah, kalau RUP kita sudah ada aplikasi Sirup, jadi nggak perlu bikin lagi. Ini pun, tapi tetap saya harus tuliskan seperti ini karena konsep perencanaan pengadaan ini juga digunakan di non-pemerintahan, Pak, dan di luar sektor publik, seperti dari teman-teman kita di BLU, teman-teman kita di BUMN, di swasta meniru konsep perencanaan pengadaan. Ya, mereka meniru konsep ini, kemudian dimodernisasi sendiri berdasarkan kebijakan di instansi mereka. Nah, ini rencana pengadaan. Nah, karena itulah tetap kita bunyikan rencana umum pengadaan. Dan 5 dokumen di atas terus diupdate sepanjang terjadi revisi anggaran. Itu yang harus dipahami. Jadi, dokumen-dokumen ini bukan dokumen sekali buat, ya, tapi dokumen yang terus diupdate sepanjang terjadi revisi anggaran. Itu yang harus dipahami sama-sama. Kalau terjadi perubahan revisi POK 5 kali, ya 5 kali lah dilakukan penyesuaian. Dan jangan ditunda untuk 2021. Ini 2020 toh pasti belum terlambat lengkapi. Ya, nakal-nakal sedikit lah kasih tanggal backdate seolah-olah itu dilakukan tahun lalu. Yang penting adalah ada dokumennya lah, Pak. Ya, di sini kalau misalnya ada di sini dari Apgakum, Apda Pendagakum, saya mohon maaf kalau mengatakan ini. Ya, karena yang penting adalah dilakukan kan, toh ini juga peraturan transisi. Ya, ada dari Apgakum di sini ya. Ada dari Apgakum, saya mohon maaf kalau saya juga sampaikan ini di teman-teman di instansi, beberapa instansi di pusat seperti di beberapa kementerian, di kantor saya sendiri di BMKG, di tahun anggaran 2020 ini, kalau memang tahun lalu belum sempat bikin dokumen-dokumen ini, bikinlah sekarang lah. Ya, bikinlah sekarang daripada tidak bikin sama sekali. Toh setiap kali terjadi revisi anggaran itu diupdate lagi, ya, seperti itu. Nah, ini yang kuncinya di sini. Ini adalah the main slide-nya kuncinya di sini. Bacanya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, maaf ya, dari kanan ke kiri bacanya. Pertama dari formulir identifikasi kebutuhan. Ini adalah dibuat per BMN, per barang milik negara di tempat Anda. Istilahnya sama kan kita ya, BMN semua ya, barang milik negara. Jadi Anda identifikasi dari daftar barang milik negara, aset Anda yang ada di instansi Anda, yang sudah ada sekarang, ada identifikasi mana yang akan dilakukan pengadaan di tahun depannya. Itu, kuncinya di situ. Dan itu dibikin per formulir. Jadi satu formulir, satu barang. Ya, satu formulir itu satu barang. Itu konsep yang saya perkenalkan di template perencanaan pengadaan ini. Jadi makanya ini saya bikin ada banyak, nanti pemaketannya baru di formulir perencanaan pengadaan. Nah, ini formulir pemaketannya di sini. Kalau ini adalah rincian.
Contohnya adalah misalkan saya akan membuat paket pengadaan perangkat elektronik untuk ketatausahaan misalkan. Di sini ada di dalamnya ada 100 unit laptop, 100 unit printer, 100 unit PC misalkan. Berarti saya membuat 3 formulir identifikasi kebutuhan, yaitu untuk laptop, PC, dan printer. Nah, 3 itu dijadikan satu menjadi lampiran formulir perencanaan pengadaan. Ya, semoga bisa dipahami ya. Itu adalah implementasi perencanaan pengadaan yang saya praktikan di sini. Saya ulangi lagi, ya misalkan saya tahun depan mau mengadakan 100 unit laptop, 100 unit PC, dan 100 unit printer, berarti ada 3 formulir identifikasi kebutuhan. Karena ada 3 BMN yang kita identifikasi dibutuhkan pengadaannya lagi. Maka ada 3 formulir identifikasi kebutuhan. Yang kemudian menjadi lampiran formulir perencanaan pengadaan. Nah, disitulah. Kemudian direkap semuanya ke dalam rekap proyeksi pemaketan. Sehingga akan kelihatan tahun depan itu pengadaan langsung berapa paket, menunjukkan langsung berapa paket, tender cepat berapa paket, yang lewat penyedia berapa paket, yang lewat swakelola berapa paket. Nah, setelah semuanya selesai, dilakukanlah penetapan perencanaan pengadaan. Pemahaman saya, Bapak Ibu, Anda boleh tidak setuju, sebelum ditetapkan RUP, maka PA atau KPA wajib menandatangani surat. Ini adalah dokumen legitimasi sebelum mengumumkan RUP. Ya, dokumen legitimasi sebelum mengumumkan RUP. Pun kalau terjadi revisi POK, ya di tempat saya, revisi POK atau revisi anggaran, maka legitimasinya adalah penandatanganan surat penetapan perencanaan pengadaan, karena memang itu adalah tugasnya dari KPA. Ya, ini disusun oleh PPK berdasarkan pasal 11 ayat 1A. Ya. Kemudian ini bedanya ya, perencanaan pengadaan hanya sebatas menyusun, ya. Ya, termasuk ada di dalamnya ada spesifikasi dan sebagainya, belum sampai menetapkan, hanya menyusun. Yang menetapkan hanyalah PA KPA. Ya. Ini adalah konsepnya seperti itu. Tanda tangan ulang atau update setiap terjadi revisi anggaran dan bersamaan dengan perencanaan anggaran. Ya, rencana anggaran kan terjadi perubahan, apalagi ini Juli sampai Desember ini adalah panas-panasnya nih, mendekati akhir nih, perubahannya bisa berkali-kali. Ya, seperti itu. Nah, penjelasan selanjutnya kita akan langsung ke template-nya, Bapak Ibu lengkap, Anda tinggal modifikasi, dan yang terpenting adalah pastikan pengadaan tahun 2020 ini Anda PPK sudah melengkapi seluruh dokumen ini. Kita langsung ke TKP, Bapak Ibu. Nah, ini adalah daftar template yang nanti Anda bisa modifikasi, Anda bisa gunakan di instansi Anda masing-masing, dan seriusi, Bapak Ibu. Seriusi. Ya. Kalau dulu Anda bilang, misalkan, Anda PPK, misalnya ditanya auditor nih, seperti saat lalu ditanya ya, sama penyidik jaksa, Anda sudah melakukan survei belum? Anda sudah melakukan analisis pasar belum? Anda sudah melakukan bla-bla seperti itu. Dokumennya apa? Ini, Bapak. Jawabannya adalah dokumen ini, Bapak Ibu. Dan dokumen-dokumen ini ada dasar hukumnya. Kalau dulu PPK menyusun ini, dokumentasinya adalah tidak terlalu ada, ya. Jadi sekarang sudah diatur, ada juknisnya. Itulah kita sudah diuntungkan dengan juknis ini, Bapak Ibu. Kita sudah, alhamdulillah, diuntungkan adanya juknis ini, sangat membantu kita. Juknis tentang perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Anda para PPK, ya, Anda para PPK, manfaatkan juknis ini. Dan saran saya, Bapak Ibu, Anda para PPK, ya, ini saya buka Perpres 16 sebentar. Saran saya adalah kalau ada fungsional pengelola pengadaan di tempat Anda, saya search kata dapat dibantu. Anda lihat, KPA dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang jasa. Saya search lagi. PPK dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang jasa. Pasal berapa ini, Bapak Ibu? Pasal 11, ya, ayat. Nah, ini dia. 3. Ya. Anda manfaatkan para fungsional di tempat Anda untuk menjadi tenaga ahli Anda. Ya, tenaga ahli Anda. Walaupun dia adalah misalkan Pokja. Itulah enaknya fungsional, perluasan peran. Ya.
Ya. Untuk hal-hal seperti ini Anda bisa minta bantuan dan itu sangat berguna buat mereka dan Anda pun juga akan terbantukan. Ya, kemudian juga daripada itu saran saya dalam penyusunan perencanaan pengadaan ini jangan sendirian. Libatkan dan anggarkan narasumber yang kompeten di bidang barang atau jasa yang mau Anda adakan. Ya, walaupun Anda tahu pengadaan tentang misalkan di Kemenkes, Anda tahu tentang CT scan, bagaimana CT scan yang bagus dan yang jelek misalkan. Tapi tetaplah gunakanlah tangan orang ketiga, Bapak Ibu. Ya, tangan itu namanya diversifikasi risiko. Konsep diversifikasi risiko. Itu saran saya. Oke, kita yang satu-satu. Yang pertama, untuk pengadaan ada di formulir perencanaan identifikasi kebutuhan itu di sini template-nya ada 4 ya, ada 4. Ada untuk barang ini ya, untuk barang, kemudian ada untuk jasa lainnya apa pemeliharaan ini ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian untuk jasa konsultansi ya. Ini kita tidak akan bahas semua, waktunya tidak cukup, tapi tidak masalah. Kita akan poin-poin intinya dalam ending diskusi nantinya. Kemudian yang pekerjaan konstruksi. Nah, ini pekerjaan konstruksi. Nah, ini ya. Dan pekerjaan konstruksi ini, alhamdulillah saya sudah sesuaikan dengan Permen PUPR yang baru, yang terbaru. Ini insya Allah ya, saya sudah sesuaikan dengan untuk PR yang terbaru, dan di sini ada modifikasi sedikit. Nanti saya akan jelaskan modifikasinya. Oke, kita yang ke barang dulu. Sekali lagi saya tidak jelaskan semuanya, kita ke poin-poin intinya aja ya. Nanti langsung kita praktek. Nanti saya akan tunjukkan contoh yang saya punya, contoh ini. Ini contoh studi kasus untuk jasa lainnya. Nanti ada contohnya. Ya. Ini pengisi, ada contoh sudah ada isiannya nanti. Ya. Kita ke ini dulu. Sekilas yang penting nyampe. Ya. Oke, ini perencanaan pengadaan. Karena memang perencanaan pengadaan ini biasanya kalau bisa di setting 1 hari pelatihan sebenarnya. Tapi ini karena konteksnya diskusi ringan, kita tunjukkan sekilas-sekilas saja. Nanti kan toh Anda juga bisa pelajari sendiri, dan ada video YouTube-nya kok Bapak Ibu. Anda bisa video YouTube-nya bisa Anda lihat ya. Video YouTube-nya kita tunjukkan sebentar ya. Anda bisa lihat video YouTube-nya di sini. Nah, ini adalah berbagai macam video YouTube. Nah, perencanaan pengadaan ada di nanti Anda tinggal cari. Nah, ini ya, template dokumen perencanaan pengadaan ada di sini. Ya, ada 48. Anda bisa manfaatkan ini nanti di sini. Kalau misalnya bingung, Anda putar-putar kembali lagi aja caranya bagaimana. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita kembali lagi ke sini ya. Pengadaan barang kita. Nah, saya jelaskan sekilas. Terutama yang saya berikan warna hijau. Nah, ini nanti Bapak Ibu Anda bisa, saran saya kalau di tempat saya ini Anda gunakan fasilitas yang namanya Google Form seperti ini. Ini saya kasih contoh nih, Google Form keren nih. Insya Allah Anda ini yang memudahkan untuk dokumentasi. Ini Google Form ya, Docs. Caranya adalah Anda klik ini, terus Anda cari Docs ini dokumen ya. Nah, kemudian mencari formulir di sini. Ya, seperti itu. Nah, ini sebentar saya cari dulu. Nah, ini Anda bisa gunakan formulir identifikasi kebutuhan. Sebentar saya cari dulu. Nah, ini dia, formulir identifikasi kebutuhan. Untuk jasa lainnya saya buka ya, untuk jasa lainnya. Oh, sih, bentar. Untuk barang ini ya, dia untuk barang. Anda bisa bikin kayak gini, Bapak Ibu. Ya, saya tidak bisa memberikan link ini, karena kalau Anda saya berikan link ini, nanti Anda mengisi ini. Jangan, ini untuk instansi saya ya. Saya tunjukkan sekilas saja ini. Nanti ada di videonya, insya Allah juga ada. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan ini saya bikin dari sini, mudah kok. Ya, kalau Anda kurang paham tentang Google Form, Anda minta bantuan sama teman-teman Anda yang paham IT lah ya, paham internet, Google Form, paham insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, dengan memanfaatkan ini, Anda tentunya harus punya akun Gmail ya, akun Gmail. Ya, ini sangat memudahkan dan
Dan tentunya saya sarankan akun Gmail Anda upgrade ya, yang 100 giga atau 200 giga atau 1 tera kalau perlu untuk kantor ya. Ya supaya bisa diupload dokumen-dokumennya ya, dokumen-dokumen terkait dengan perencanaan pengadaan. Ya, jadi tertata rapi sampai kapanpun di sini. Kalau misalkan Anda PPK tidak percaya dengan orang lain, ya sudah pakai akun Gmail Anda sendiri. Ya, gitu. Anda tidak percaya, nanti kalau saya nggak ada PPK, nanti berkas-berkas saya dihilangkan, umpama seperti itu, ada yang seperti itu soalnya. Ya sudah, Anda pakai Gmail Anda sendiri. Ya, gitu. Yang penting adalah dilakukan. Ya, ini daftar pertanyaannya, saya semuanya ambil dari sini. Ya, ya oke. Itu saya sudah memancing ide ya. Memancing ide. Saya hanya tukang kompor aja sebenarnya. Nanti biasanya, ya, biasanya itu setelah saya kompor begini, itu biasanya laporan Pak saya bikin ini, Pak, saya dilapor itu malah hasilnya jauh lebih keren dari yang saya bikin, Pak. Alhamdulillah, memang itu tujuan saya, Bapak Ibu. Hanya tukang kompor, ngasih ide-ide sederhana, nanti hasilnya mesti ditiru dengan jauh lebih keren daripada ini semuanya. Oke, pertama kita ke perubahan. Formulir barang. Jadi sekali lagi, ini adalah per BMN. Saya ulangi lagi ya, ini per BMN. Jadi Anda pantengin ya, Anda para user, dengan PPK ya, dengan eselon 2 Anda, pantengin yang namanya daftar aset Anda ini. Mana yang mau dilakukan pengadaan tahun depan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Berdasarkan kebutuhan di bawah. Anda dengarkan yang di bawah, Bapak Ibu, yang dari tingkatan bekas eselon 4, kalau memang masih ada eselon 4. Cepat saya sudah hilang ya. Ya gitu. Anda pantengin kebutuhan itu. Nah, kemudian ini adalah perubahan kok. Ini perlu. Nah, itu yang saya katakan, formulir identifikasi kebutuhan itu dilakukan secara terus-menerus. Jadi misalkan saya punya aset bernama personal komputer alias PC. Ya. Anda tulis di sini, ini adalah PC ini satu formulir begini itu satu aset, Bapak Ibu. Ya, satu formulir begini satu aset. Ada banyak orang, berarti yang semua di daftar aset saya perlu bikin ini. Tidak perlu semua. Karena karena kan tidak semua harus diadakan lagi. Ya, atau dipelihara lagi. Tidak harus. Jadi ada 2 macam kegiatan besar di sini. Identifikasi kebutuhan barang, pengadaan barang baru, dan identifikasi kebutuhan pemeliharaan aset tersebut nanti di jasa lainnya contohnya. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah pengadaan barang. Ya, perubahan ke. Setiap kali ada perubahan, lakukan di sini. Oleh karena itulah makanya saya bikin beginian ya, perubahan ke apa ini jadi terekam ya, terekam. Ya, saran saya adalah pakai akun Gmail yang disepakati atau dibuat ketentuannya oleh eselon 2 Anda lah ya. Karena itu akan berkesinambungan terus-menerus walaupun terjadi pergantian PPK. Ya, walaupun terjadi pergantian PPK. Terus-menerus. Ya, kita mulai rapikan di sini pengadaan barang jasa kita. Artinya pemaketan itu dibuat bukan karena mendadak maunya ini, tapi memang benar-benar karena kita sudah membuat dokumen ini selama bertahun-tahun dan dirubah terus-menerus oleh user. Ya, berganti PPK tidak masalah. Ini biasa nama KLD, pejabat, nama jabatan bukan nama orang, makanya ini saya sebut nama jabatan, bukan nama orang. Ya, bukan nama orang. Program ini sesuaikan dengan DIPA di sini output. Nah, ini modifikasi yang saya bikin, Bapak Ibu. Ini di Capdev 10 tidak ada. Ya, karena konsep yang saya perkenalkan di sini adalah sinkron dengan proses logistik secara keseluruhan. Jadi pengadaan itu berawal dari BMN, berakhir ke BMN, begitu ya. Pengadaan berawal dari identifikasi kebutuhan BMN yang kita miliki ini, ada mau ditambahi atau mungkin BMN yang baru, dan berakhir nanti setelah pembayaran masuk ke BMN lagi. Ya, siklus logistik organisasi sektor publik. Kebetulan saya mengajar di Universitas Terbuka, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah konsep ini juga saya tulis kebetulan ini buku terbaru saya. Oh iya, tadi saya belum mengenal buku, tadi sudah diperkenalkan Pak Mustafa. Ini buku saya, buku nggak kelihatan, buku kerja pejabat membuat komitmen ya. Ya ini, dan saat ini saya juga sedang menulis buku informasi untuk pelatihan jenis kompetensi perencanaan pengadaan untuk ahli media. Untuk ahli media,
nanti penerbitnya adalah LKPP, insya Allah sebentar lagi akan di-launching, dan itu akan digunakan oleh seluruh pusdiklat, jadi acuan seluruh pusdiklat di seluruh Indonesia karena sudah menggunakan standar kompetensi jabatan, ya, tidak lagi menggunakan SKKNI. Dan alhamdulillah saya menulis bukunya dengan beberapa kawan, dengan Pak Sani, ya, saya menulisnya dengan Bu Irawati, Pak Sani yang Deputi LKPP yang dulu sudah pensiun, saya menulis dengan beliau. Nah, ini kebetulan saya menulis bagian ini yang saya menulis, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah diterima, ya, sama para reviewer di LKPP, konsepnya sedikit modifikasi lah, nggak apa-apa lah, ya, seperti itu. Jadi ini Anda identifikasi kode BMN-nya apa. Kalau itu merupakan persediaan, Anda identifikasi kodenya, kode dan nama. Nah, kode BMN atau nama BMN, kode persediaan atau nama persediaan. Itu, ya. Jadi sepanjang yang saya tahu, pencatatan barang milik negara itu ada yang bersifat aset tetap, ada yang bersifat persediaan, betul, ya? Kalau yang bersifat persediaan, Anda kebutuhannya adalah penambahan persediaan suku cadang, misalkan tinta, misalkan seperti itu, Anda sebutkan di sini kode BMN atau kode persediaan atau nama BMN, nama persediaan. Ya, ini adalah menjadi awal dari segalanya. Ya, jadi menjadi dokumen dasar, jadi covernya dokumen ini. Nah, kemudian barulah diidentifikasi nama barangnya apa. Nama barangnya tentu sama dengan di atas, sama barang. Nah, ini yang perlu, Bapak Ibu, saya di channel YouTube saya yang lain, saya memperkenalkan konsep spesifikasi teknis atau pengadaan berbasis kinerja. Ini juga konsep ini saya tulis di buku Jenis Kompetensi Perencanaan Pengadaan untuk Ahli Madya. Konsep perencanaan berbasis kinerja. Artinya adalah dari awal, Bapak Ibu, sedari awal kita sudah menentukan indikator kinerja, kualitas barang yang akan kita beli, Bapak Ibu. Indikator kinerja, dan karena hal performance, indikator ini hal yang tidak kita biasa, mungkin Anda akan merasa kesulitan, tapi tidak apa-apa. Kita mulai dari hal yang sederhana dulu, indikator kinerja itu. Yaitu apa? Adanya garansi. Ya, adanya garansi. Dan garansinya, ya, kalau saya beli barang, ya, itu garansi pabrikan menurut saya tidak cukup. Kalau saya beli laptop, saya akan menilai indikator kinerja laptop ini bagus kalau saya sudah megang dua macam garansi. Yaitu garansi dari pabriknya pastinya, yang kedua garansi dari mana? Dari tokonya. Ya. Dalam artian nanti garansi purna jual after sales service-nya. Dan Anda pikirkan berbagai macam garansi. Saya Anda lihat barang elektronik sekarang, itu garansi sudah mulai macam-macam. Ada garansi sekarang hanya untuk mesinnya saja. Garansi seluruh bodinya dan untuk mesinnya saja. Garansi layanannya. Seperti itu. Macam-macam sekarang model garansi. Untuk barang, ya, ini untuk barang. Dan ini Anda tentukan dari awal. Jadi siapapun PPK-nya sudah memiliki pedoman. Ya, sudah memiliki pedoman di sini. Ya, ini indikator kinerja. Nanti tentang kinerja kita bisa bahas di lain waktu, atau Anda bisa buka channel YouTube saya, apa itu konsep kinerja, spesifikasi teknis berbasis kinerja. Jadi konsepnya adalah Anda bikin spek di mana di situ bukan hanya Anda bayar berdasarkan pemenuhan volume, tapi pemenuhan indikator kinerja yang Anda tetapkan di spek itu. Ya, pemenuhan indikator kinerja, dan itu harus bersifat kuantitatif. Ya, kuantitatif seperti ini, ya. Jadi garansi, misalkan kalau barang itu mudahnya adalah garansi, misalkan laporan monitoring visual sepanjang proses pengadaannya itu sendiri. Ya, gitu. Nah, kemudian jelaskan fungsi dan kegunaan alat tersebut. Ini sampai jam berapa, Pak Mustafa? Lupa saya tadi. Sampai jam berapa berarti, ya? Saya biar bisa ngatur karena cukup. Kurang 8 menit, Pak. Oh, kurang 8 menit, baik. Ini bisa Anda baca sendiri, ya, di sini identifikasi kebutuhan. Kemudian ini perlu Anda identifikasi manajemen PPK-nya. Nah, ini yang dulu tidak pernah diatur, Bapak Ibu. Ini ada saya modifikasi sedikit di sini. Ya, ada di sini. Apakah PPK dibantu oleh tim atau tenaga ahli? Nah, di sini diidentifikasi. Biarkan dokumen ini yang berbicara sampai perubahan keberapa Anda disupport oleh tenaga ahli. Nah, dijelaskan di sini. Ya, ini saya modifikasi di sini. Ya. Kemudian barang. Jumlah, ya, kode barang, jumlah barang. Anda identifikasi mana yang layak pakai berapa, rusak ringan berapa, rusak berat berapa.
Kemudian, nah ini yang penting, pasokan, suplai barang. Kalau Anda pengadaan barang-barang umum, Anda mungkin tidak terlalu biasa saja barang-barang umum ya seperti ini standar. Tapi kalau di tempat saya, Bapak Ibu, 90% pengadaannya adalah pengadaan barang-barang yang aneh-aneh. Yang pembelinya itu rata-rata hanya BMKG doang, Bapak Ibu. Ya, makanya di sini saya bikin begini, apabila terbatas, ya ini kan pertanyaannya banyak atau terbatas. Apabila terbatas, di sini kita identifikasi penyedia-penyedia yang kemarin-kemarin sudah kontrak. Ya, kemarin-kemarin sudah berkontrak, kita identifikasi. Dan dia statusnya apa? Prinsipal, agen tunggal, distributor, pengecer, atau apapun namanya. Ya, ini notifikasi yang saya bikin. Ya, kemudian aspek penggunaan dan kebetulan dan seterusnya ini tanda tangan. Dan pastikan ada tenaga ahli di sini. Nah, dan seterusnya di sini ada jasa lainnya, ada pekerjaan konstruksi juga ada di sini. Ya, dan pekerjaan konstruksi ini saran saya adalah libatkan konsultan dari awal, ya, konsultan yang tidak harus dengan kontraktual. Itu juga bisa, ya. Tidak harus kontraktual konsultan itu. Ya, supaya isian-isian yang di sini ada tanda tangan tenaga ahli di sini. Ya, itu akan lebih meyakinkan siapapun yang memintai keterangan, Bapak Ibu. Oke. Kemudian ada di sini pemeliharaan, jasa lainnya atau pemeliharaan. Ya, jasa lainnya atau pemeliharaan. Nah, di sini kalau pemeliharaan, ini khusus pemeliharaan, jasa lainnya atau pemeliharaan. Kurang 5 menit ya, Pak? Ya, siap. Sudah tahu answer-answernya. Siap, lanjut. Khusus pemeliharaan, ini Anda tulis BMN mana yang mau dipelihara. Nah, khusus pemeliharaan ya. Nah, kemudian ada di sini dikatakan adalah data atau output yang akan dipelihara. Dan seterusnya nanti kita bisa putar channel YouTube saya untuk menjelaskan ini. Sebenarnya kita mending ke diskusi aja nanti, akan lebih seru. Ya. Bahkan bisa tidak setuju tidak masalah, ya. Pesanan konstruksi, dan ini adalah keseluruhan formulir identifikasi kebutuhan. Nah, yang kedua adalah formulir perencanaan pengadaan. Nah, setelah daftar BMN tadi sudah Anda identifikasi dan terus Anda update, maka barulah dilakukan pemaketan. Nah, pemaketannya di sini. Makanya ini saya rubah sedikit. Ini ada perubahan ke, ya. Perubahan ke tanggal berapa. Nah, nama paket pekerjaan nih. Saya taruh atas. Ini aslinya ada di tengah, saya taruh atas. Karena ini ada. Dan di sini dijelaskan daftar lampirannya, ini formulir identifikasi kebutuhan yang mana saja. Bisa jadi ini ada identifikasi kebutuhan barang sama jasa lainnya dikonsolidasi menjadi satu, bisa jadi. Misalkan pemeliharaan satu barang, yaitu pengadaan suku cadang sama pengadaan pemeliharaannya jadikan satu, bisa jadi. Di daftar lampiran disebutkan nama kodifikasi KBKI ya, itu diidentifikasi di sini. Non kecil seperti itu. Kemudian kalau soal kelola diidentifikasi, dan ini saya sengaja ada tulisan seperti ini. Ya. Ini untuk peringatan buat kita semua, karena saya mendapatkan banyak informasi penyidik Abgakum sekarang justru membalik. Kalau dulu kita itu tabu sama penunjukan langsung, ya. Sekarang justru akan dibalik. Kalau pengadaan itu berpotensi penunjukan langsung tapi Anda tenderkan, Anda kena. Itu sekarang saya sering banyak mendengar cerita begitu, makanya di sini karena apa? Tender itu pilihan terakhir. Ya, tender pilihan terakhir. Kalau sampai Abgakum menemukan fakta bahwa seharusnya ini penunjukan langsung tapi Anda tenderkan, dan ada sesuatu di itu, Anda akan dikorek-korek dari sisi itu. Nah, ini hanya sharing saja ya. Terus kalau misalkan penunjukan langsung, nah ini justifikasinya Anda masukkan di sini. Apabila penunjukan langsung, jelaskan kriteria tertentu yang dipenuhi sebagai justifikasi. Anda jelaskan panjang lebar di sini, alasan dan sebagainya. Sudah, Anda nggak perlu bikin dokumen yang lain-lain. Ini aja dipanjangin, kalau perlu berlembar-lembar atau terlampir gitu, sudah dokumennya ini. Ya, kalau penunjukan langsung. Nah, seperti ini sampaikan. Nah, ini adalah pemaketannya, formulir perencanaan pengadaan. Kemudian di rekap di sini Bapak Ibu. Nah, ini contohnya rekap di sini. Rekap nanti akan menghasilkan ini atau dibuat Google Form-nya lagi, disuruh ngisi lagi Google Form seperti ini. Rekap. Nah, akhirnya akan ketahuan nih, ya, proyeksi sebelum diinput ke sirup sudah tahu dan akan terus diperbaiki, diupdate terus-menerus. Kemudian yang ketiga, barulah ditetapkan oleh PA atau KPA. Ya, ini ada contoh saja sih, Anda bisa rubah dengan model kayak gimana. Ini contoh dari
yang saya ketik. Ini saya ketik sendiri ngomong-ngomong karena saya nggak dapat versi Word-nya asli ya di CapDev 10, ini saya ketik manual, Anda bisa modifikasi. Ya, dan terakhir tentunya sirup nggak perlulah kita bahas ini. Ya, contohnya dan nanti bisa Anda lihat di sini, Bapak Ibu. Ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian terakhir sebelum ditutup ini di situ juga ada contoh slide dari LKPP, Anda bisa pelajari di situ. Konsep dari perencanaan pengadaan adalah kuncinya adalah identifikasi kebutuhan, Bapak Ibu. Poin penting saya yang terakhir yang perlu saya sampaikan di sini adalah kalau Anda tidak melakukan ini, berarti Anda sudah melanggar Perpres 16 pasal 1. Definisi dari pengadaan itu sendiri adalah dimulai dari identifikasi kebutuhan. Kalau identifikasi kebutuhan saja Anda nggak lakukan, maka Anda sudah melanggar pasal 1 dari Perpres 16. Kalau langkah awal aja Anda sudah langgar, itu akan sangat berbahaya. Dan percayalah dengan seperti ini, pengadaan Anda besok-besoknya sudah tidak dalam tanda kutip asal-asalan, asal memenuhi pagu indikatif aja. Tapi memang benar-benar kebutuhan dari bawah dan tepat sasaran, lokasinya tepat gitu ya. Barangnya, BMN-nya tepat yang manin beli gitu. Ya. Saya kira seperti itu Pak Mustafa, nanti kita akan lebih banyak diskusi saja dari berbagai macam template-template ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arif telah menyampaikan materi yang luar biasa, di luar ekspektasi kami loh Pak Arif. Selama ini saya ini pernah sebagai tim pendukung PPK tidak sedetail ini. Nah, ada dua yang saya catat ini. Dokumen perencanaan pengadaan menurut pengalaman Pak Arif sebagai pendukung pada saat berhadapan dengan APH, nggih Pak Arif ya, yang pernah berhadapan dengan kejaksaan, dan itu merupakan salah satu dokumen yang ditanya saat pemeriksaan. Nah, ini catatan ini bagi teman-teman peserta yang kebetulan sebagai PPK atau kita-kita ini yang sering berhubungan dengan PPK di Pokja Pemilihan, perlu kita sampaikan dan kita informasikan. Yang kedua ini juga merupakan catatan ini Pak Arif. Seharusnya metode pemilihannya melalui penunjukan langsung malah ditenderkan loh, malah justru bermasalah. Nah ini yang menarik ini Pak Arif. Nanti perlu dijelaskan panjang lebar juga ini Pak Arif di belakang nanti setelah diskusi. Saya sangat tertarik kok bisa jadi masalah nih yang seharusnya penunjukan langsung ditenderkan. Nah, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut nih Pak Arif nih. Ini kebetulan sudah ada yang resen di depan layar, ada Pak Hendy Carles. Dipersilakan Pak Hendy Carles di unmute, silakan bertanya langsung, memperkenalkan diri sebelumnya, nama, dari mana, sebagai apa. Silakan Pak Hendy. Pak Hendy, dengar? Silakan Pak Hendy. Pak Hendy Carles. Mana orangnya ya? Pak Hendy Carles belum ada kayaknya. Nah, ini sambil nunggu peserta yang lain resen atau Pak Hendy Carles. Pak Hendy Carles sudah ada di layar? Silakan Pak Hendy. Oh iya Pak, tadi videonya dulu ditampilin. Oh iya Pak. Ayo sampai. Nah gitu kan kelihatan gantengnya. Lanjut Pak, lanjut. Silakan. Terima kasih Pak. Saya dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi Industri Perdagangan Kabupaten Samosir. Saya di bagian perdagangannya Pak, di bidang perdagangan masih pelaksana Pak. Jadi yang mau saya tanyakan Pak, begini, rencananya kan di tempat saya mau ada UPT metrologi legal ya Pak ya, artinya untuk pengukuran. Jadi di situ nantinya ada PPK Pak yang dijabat dan juga ada KPA-nya ya Pak ya. Dan juga nanti kan ada anggaran DAK dari kementerian yang selain dari anggaran DAU dari Pemkab sendiri. Yang mau saya tanyakan, gimana sih Pak proses untuk perencanaannya atas kantor itu Pak yang baru? Ini pekerjaan penganggarannya, perencanaan penganggaran dan perencanaan pengadaannya seperti apa Pak untuk pengadaan yang baru tersebut? Yang pertama Pak. Terus yang kedua Pak, ketika kita udah mengadakan barang atau jasa, tapi belum ada perencanaan,
Itu gimana ya Pak ya, tindak lanjutnya Pak ya? Apa mau dilanjut terus apa gimana Pak? Udah 2 itu aja Pak, terima kasih Pak. Ya, Langsung Pak Arid ya. ya. Jadi nanti Anda bisa pelajari yang slide yang dari LKPP ini, Mas. Ini saya sengaja tidak rubah sedikit pun biar asli orisinil dari sana. Ya. Nah, kalau tadi dari Pemda, Pemkot atau Pemda tadi? Samosir. Samosir Pak. Kabupaten. Ya. Kabupaten Samosir Pak. Ya, kalau menggunakan pengadaan di perangkat daerah kurang lebih seperti ini. Prosesnya alurnya tidak jauh berbeda lah ya. Dari Januari sampai Mei itu masih proses RPJMD, RKPD, kemudian sampai ujung-ujungnya ini KUA PPAS yang kadang di beberapa Pemkot itu terlambat. Tapi prosesnya pada prinsipnya seperti ini. Dan Anda lihat di sini, ini masih proses perencanaan anggaran di sini, proses perencanaan anggaran di sini. Nah, itu sampai di bulan Agustus sampai Desember ini, mulailah penyusunan RKA perangkat daerah. Jadi di sini ada gabungan yang ada di situ DAU, DAK ini munculnya mulailah di sini ya, mulai ketahuan. Nah, di sinilah kita bisa memberikan masukan-masukan. Ya, terlepas dari dia mengambil dana anggaran dari perangkat daerah sendiri maupun mengambil dana dari DAK, terlepas dari situ, yang penting adalah yang kita fokus ke kebutuhan kita sendiri. Di sinilah kita memberikan masukan perencanaan pengadaan, prosesnya di sini nih. Masuk di sini sampai akhirnya keluarlah persetujuan Raperda tentang APBD dan seterusnya. Ya, secara umum seperti itu. Ya. Jadi kuncinya sebenarnya adalah key point-nya adalah di KUA PPAS kalau di daerah. Di KUA PPAS. Ya. Nah, kemudian pertanyaan Mas Hendy tadi juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain, termasuk Pak di BMKG sendiri Pak. Ya, ini pengadaan saya yang 2017 Mas. Ini belas nih seperti dokumen-dokumen ini belas ini malah nggak bikin sama sekali. Ya, misalkan seperti itu ya, dokumen-dokumen ini Mas belum bikin. Bapak Ibu ya, udahlah. Toh ini ingat adalah dokumentasi internal kita. Ya, saya mohon maaf sekali untuk kalau di sini ada Agakum di sini. Lakukan sekarang Bapak Ibu. Ya, belum terlalu terlambat, toh masih berjalan. Ya, belum terlalu terlambat. Ya, kalau dilakukan backdate juga bisa, dilakukan tanggal sekarang juga bisa. Asumsinya adalah sekali lagi tadi dokumen tadi kan tetap terus diupdate sepanjang waktu. Ya. Dokumen perencanaan formulir ini kan diupdate sepanjang waktu ini. Ya, makanya ini perubahan kok. Terus tanggal perubahan. Nah, ini pastikan tercatat terus. Makanya saya formulir kayak gini, saya suka bikin Google Form begini, Pak Mustafa. Ini supaya apa, Pak? Kalau siapapun PPK-nya, makanya saya di sini adalah nama jabatan, bukan nama orang. Pak, saya yakin insya Allah ya nama jabatan PPK-nya itu tetap terus. Misalkan PPK Pusat Pengelolaan Meteorologi Penerbangan saya. Nah, itu aja terus nanti orangnya yang ganti-ganti ya kan. Iya betul. Satu dokumen ini tercatat terus-menerus. Oke, dan setiap perubahan lakukan perubahan seperti ini ya, didokumentasikan perubahan sekian, dokumentasikan seperti itu. Nah, ini lakukan sekarang Mas Hendy. Tidak ada kata terlambat. Apalagi 2021. Timingnya sekarang ini. Timingnya sekarang. Bersamaan dengan penyusunan menjadi cikal bakal penyusunan spesifikasi. Jadi, spesifikasi itu tidak disusun nanti Mas Hendy di 2021. Disusun sekarang bersama dengan narasumber. Siapa yang masuk spesifikasi teknis? Yang masuk spesifikasi teknis siapa? Orang yang memiliki keahlian. Nah, karena kalau Anda ikut ujian sertifikasi tingkat dasar itu ada pertanyaan kan, Pak. Yang menyusun siapa yang muncul spesifikasi teknis? Kalau PPK pasti salah, Pak. Ya, itu. Karena PPK pekerjaannya itu hanya menetapkan, Pak. Ya, kasihan, Pak. PPK bukan orang sakti. Benar nggak para PPK di sini? Anda bukan orang sakti. Ya, Anda bukan orang yang tahu segala-galanya. Tapi Anda hanya memanage. Anda manage saja, Bapak Ibu. Anda dengan pengetahuan Anda manage, Anda libatkan narasumber,
yang kompeten di luar sana ikut bertanda tangan di dokumen perencanaan pengadaan termasuk spesifikasi teknis. Wah, kalau itu Anda lakukan, Anda ditanya auditor siapapun, ditanya Abgakun siapapun, jauh lebih meyakinkan, Pak. Bukan kata saya saja, Pak. Saya menyusun ini berdasarkan ekspor ini. Ada tanda tangan beliau. Beliau bla bla bla. Apalagi kalau misalkan pengadaan yang sifatnya kompleks seperti di tempat saya, Pak, sifatnya kompleks, menyusun penambahan titik sensor peringatan dini tsunami, Pak. Ayo, bayangkan itu, Pak. Peringatan dini tsunami kita akan tambah terus-menerus. Menentukan titiknya, Pak. Bukan orang sakti, Pak, PPK, Pak. Itu melibatkan ahli, Pak. Nah, itu. Ya, itu kita biasakan Anda PPK jangan kerja sendirian. Jangan mau Anda ditunjuk PPK, tapi Anda tidak disupport sama ekspor tenaga ahli. Anda harus dilindungi dengan anggaran narasumber sebanyak-banyaknya. Makanya di tempat saya dulu, anggaran narasumber itu paling-paling cuma 20-30 OJ. Sekarang, Pak, anggaran narasumber saya, Pak, bisa ratusan OJ, Pak. Kapanpun kita membutuhkan ekspor dari luar yang kompeten, harus ada. Kalau nggak mau, nggak usah jadi PPK. Gitu aja sekalian. Ya. Karena kalau ngadepi Agakun nanti sendirian, Pak, masalahnya, Pak. Ya. Gitu. Oke, gitu, Pak. Mas Hani, nanti diskusi lagi kita. Oke, terima kasih. Istilah yang sekarang ini di Jawa Timur, Dirjen, Pak, PPK itu, Direktur Ijen. Iya. Bagaimana tidak mengusulkan anggaran susah, Pak Arif, di daerah itu. Nah, itu. Sehingga PPK banyak kan Dirjen. Ini mudah-mudahan ke depan akan lebih baik sehingga PPK didukung oleh tim teknis yang betul-betul memadai di bidang ahlinya masing-masing. Iya, Pak. Kata PPK itu kena itu karena tidak tahu, Pak. Mereka. Betul, karena diangkat bukan karena basic sebagai karena sertifikat itu masalahnya. Itu ngesakno ya di Kemenkes itu, Pak. PPK-nya rata-rata dokter, bukan background pendidikannya baca di PPK. Itu banyak mengeluh, kasihan banget sama ekspor yang kompeten begitu. Oke, betul. Pak Muji Santosa tadi WA saya, beliau sedang rapat. Iya. Kayaknya belum hadir. Sudah hadir, Pak Muji? Oh, sudah hadir? Sudah. Oh, Pak Muji Santosa barangkali mau menambahkan, Pak. Silakan, Pak Muji. Oh, terima kasih. Maaf, saya bukan orang sakti. Ini mentor saya ini beliau, Pak Mustafa ini beliau. Iya, betul. Yang seluruh Indonesia. Saya buat buku itu karena Pak Muji, Pak. Betul, Pak. Saya didorong terus sebetulnya. Belum sempat. Silakan Pak Muji, silakan. Terima kasih, Pak Muji. Mohon maaf kalau ada salah-salah. BMKG, Pak, sebagai narasumber, Pak. Saya bukan tempatnya Pak Agus ini, Pak. Ya, sering sama inspektoratnya BMKG saya diundang ini. Betul, Bapak jadi langganan di sana dan Bapak sangat disuka di BMKG. Karena Bapak itu nggak kenal takut ya. Bapak ngomong begini loh, yang lain-lain nggak ada yang berani. Ini Bapak langsung ngomong. Ya, juga begitu, apa aja yang takut karena bos. Ya. Tapi saya agak berbeda sedikit dengan Pak Agus tadi yang mengenai backdate tadi ya. Kalau saya agak melarang itu membuat backdate. Ya udahlah, tangannya sekarang aja melengkapi data yang lalu gitu ya. Ya, kalau saya pendapat saya, kalau backdate nanti kita pemanasan data, ketemu Pak Muklis itu sarjana hukum, apa-apa kalau nggak sesuai dia salah, kalau salah tipikor, berat itu. Harusnya kan serakah. Kita tadi kan di sini kita kan nggak ngajarin serakah, melengkapi data, administrasi dan administrasi. Ini kan Pak Muklis sarjana hukum berat tuh Pak, itu kan. Ya pidana lari berat, pusing lah. Itu catatan saya itu mungkin ya perbedaannya. Ya terserah aja para peserta sini. Kalau saya, jangan dibuat backdate, diceritakan aja faktanya begitu dan itu dilengkapi lah datanya. Itu. Ya, betul. Memang saya hanya memberikan alternatif, Pak. Di BMKG itu kita harus ngaku nih, 2020 nggak ada blast yang bikin. Akhirnya ya sudahlah, dibikin tanggal sekarang, yang penting diceritakan, yang penting kan sekarang ada, Pak. Dari dulu baru bikinnya sekarang nih kan nggak apa-apa, mungkin nggak ada perubahan tanggal ini kan tanggal perubahan apa adanya saja kan, seperti itu tidak masalah. Cuma memang harus diakui ada yang merespon ya itu saya tuh bikin dikdik ya terserah sampean. Yang penting saya menyampaikan itu alternatif saja. Gitu. Asal nggak ketemu model-model Pak Muklis yang sarjana hukum. Iya.
Oke, terima kasih Pak Muji Santosa yang telah melengkapi tadi. Baik, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Sudah ada Pak Muhammad Darwis. Silakan di-unmute Pak Muhammad Darwis. Silakan Pak. Terima kasih Pak Mustafa. Oke, lanjut Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, selamat sore menjelang maghrib ini. Ya, kebetulan kami di Ternate ini Pak. Tadi sangat ringkas sekali bagaimana cara mengidentifikasi untuk ditetapkan suatu paket pengadaan. Dan saya berpikir kalau memang ini diterapkan, berarti kan sesuai dengan kondisi lapangan kan gitu Pak. Iya. Nah, pertanyaan saya, yang pertama, kami kan ini selaku Pokja nih. Iya. Apakah hal-hal ini juga diminta pada saat katakanlah ini sudah dilalui semua untuk ikut tender kan gitu. Artinya jatuhnya ke tender, bukan tadi pengadaan langsung dan segala macam. Apakah Pokja wajib meminta data-data identifikasi ini? Karena itu tadi saya dengar. Terputus-putus Pak Darwis. Bahwa tidak dimulai dari sini juga kan berbahaya nantinya. Putus-putus Pak? Halo? Iya, coba. Lanjut dulu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pernah menjabat asisten BUMN itu pada saat di fisik, Pak. Di fisik. Yaitu di Minamarga. Nah, saya melihat cara mengidentifikasinya itu kan dari P2JN di bagian perencanaan. Di bagian perencanaannya. Di P2JN-nya. Kalau setelah itu, tahun berikutnya kan baru masuk di PJN-nya, pelaksananya. Nah, di sana di P2JN itu kan cuma mengidentifikasi data ke jembatan, RMBS-nya, kalau di jalan, RMS-nya kan gitu. Nah, dari situ dia ambil, dijadikan suatu paket. Setelah itu nanti BUMN akhir, setelah penyerahan pekerjaan baru dimasukkan ke data BUMN. Nah, kira-kira juga ini bagaimana terhadap ini, Pak? Kalau ada, Pak Arif, mudah-mudahan yang mendapat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terus sempat nulis tadi, Pak. Yang pertama tadi apa? Ini. Apakah semua dokumen perencanaan tadi yang sebagaimana di-share oleh Pak Arif itu diserahkan kepada Pokja pada saat akan ditenderkan? Iya, Pak Darwis. Ya, pada saat saya juga ada template review persiapan pemilihan, Pak, ya, namanya Pak, review persiapan pemilihan. Ya, itu saya ada template-nya juga. Kan Pak, Anda tidak perlu menanyakan, jadi yang perlu Anda review di sebagai Pokja adalah dokumen yang terkait dokumen persiapan pengadaan saja di PP, yaitu apa saja, spesifikasi teknis, HPS, kontrak. Ya, hanya sebatas itu saja. Sebenarnya itu pun hanya ada batas-batasnya saja, Pak, apabila diperlukan. Sedangkan terkait dokumen perencanaan pengadaan, apapun banyak dokumen ini, itu hanya kita berfungsi sebagai pengingat, sebagai sesama pelaku pengadaan, Pak. Jadi, ya Pak, itu kita tambahkan di teman-teman di Pokja itu menambahkan satu pertanyaan standar yang pasti ada di setiap paket pengadaan. Apakah paket pekerjaan ini sudah dilengkapi dengan dokumen perencanaan pengadaan di bawah ini disebutkan satu-satu identifikasi kebutuhan itu, Pak. Ya, nanti di dalam review nanti ada kolom tanggapan PPK. PPK akhirnya terdokumentasi di situ sebagai Pokja, Pak. Nah, nanti umpama kadang-kadang Pak penyidik itu bertanya kurang tepat siapa yang ditanyai, yang seharusnya ditanya PPK tanya ke Pokja, kemudian tanya Pokja tanya PPK. Kalau misalkan Bapak dimintai keterangan terkait dengan perencanaan pengadaan yang pertanyaannya nyasar ke Pokja, ya Bapak cukup menjawab itu adalah kewenangan PPK, kami sudah hanya sebatas melakukan review dan ini sudah ada jawaban reviewnya, jawaban PPK adalah ini dan kesepakatan review kami adalah ini. Biasanya PPK setelah diingatkan begitu,
maka beliau akan menyampaikan di berita acara review itu bahwa proses perencanaan pengadaan belum sepenuhnya lengkap dan akan dilengkapi sesaat sebelum tender akan dimulai. Misalnya seperti itu, Pak ya. Ya. Jadi, tapi itu tetap kembalikan semuanya ke PPK, karena itu adalah haknya PPK. Artinya bukan berarti terus itu nggak lengkap, terus Anda nggak tenderkan, tidak, Pak. Ya. Itu kita berlaku seperti sesama kawan aja, Pak. Ditanyai, di berita acara kan, tapi Pak, terpaksalah dia, Pak. Ya, itulah juga cara memaksa PPK di BMKG. Itu bikin ini. Setiap mereka menyampaikan dokumen persiapan pengadaan, selalu ada pertanyaan standar itu. Ya karena dia sudah menjawab, sudah melengkapi dokumen ini, ya nekat aja dia jawab, sudah dilengkapi dengan dokumen. Kan kita nggak perlu minta buktinya lah. Ya, kita nggak perlu, sudah dilengkapi sudah dia. Ya, dilengkapi. Tapi justru kita motivasi, Pak. Kita motivasi. Kita pendekatan kita PPK dan Pokja, ya pendekatannya pendekatan mitra, Pak, mitra kerja. Karena saya banyak menemui, Pak, diundang di beberapa instansi itu justru untuk menengahi PPK dan Pokja yang saling bertempur. Ini pendekatan yang salah, Pak, ya kurang tepat. Ini mohon koreksi dari master kita Pak Muji Santosa. Karena saya banyak menemui hal-hal di mana PPK dan Pokja itu seperti musuh saja, tidak. Ya, kita bermitra kerja saling mengingatkan. Tugas Pokja apa dalam hal ini? Ingatkanlah. Pak, tolong dilengkapi ini Pak ya, kami sudah bicarakan dan Bapak sudah menjawab sudah melengkapi atau akan dilengkapi, masih dalam proses dan akan dilengkapi sesaat sebelum tender ini ditayangkan misalnya seperti itu. Jadi tanggalnya juga harus tanggal sekarang, tanggal pada saat review itu misalnya seperti itu ya. Jadi supaya cakep, jadi dokumentasinya cakep gitu ya. Karena kita memang sekali lagi masih di tataran administrasi ya memang ya Kak Muji ya. Kita belum bisa seperti best practice. Kita salah administrasi, seret-seretnya ke pidana ya. Faktanya memang kita masih caranya seperti itu. Jadi saya bikin berbagai template ini sebenarnya untuk mitigasi ya, untuk mitigasi. Karena auditor maupun Apgakum itu asal ada dokumennya itu setidaknya kecurigaan mereka itu lebih menurun gitu. Tapi kalau dokumennya saja tidak ada, sudah wes wassalam Pak. Itu jadi pintu, sedangkan dokumennya ada enggak. Oh, lagi dicari. Nah, sudahlah, itu tidak masalah. Tapi kalau ada, langsung tunjukkan. Itu, Pak. Dari yang kedua tadi terkait identifikasi tadi. Iya, identifikasi. Pak Muhammad Darwis, oleh tadi terputus-putus, enggak bisa tertangkap pertanyaan. Bisa diulangi pertanyaan kedua? Ya, saya paham. Ya. Statusnya BMN, Pak, ya. Ya. Jadi, kan... saya ulang. Oh, ya silakan, Pak. Iya. Jadi memang saya banyak menemui, Pak, termasuk di tempat saya pun, Pak, ya, proses identifikasi kebutuhan ini belum benar-benar berjalan karena memang juga ini regulasi yang baru dan memang praktik yang baru. Ya, karena di best practice internasional, kebetulan saya ada di dalam proyek-proyek internasional, Pak, di BMKG banyak loan dan belajar banyak dari para lender itu seperti World Bank, AFD, bahwa praktik-praktik identifikasi kebutuhan ini praktek-praktek yang sudah biasa sebenarnya di sana, justru menjadi fokusnya itu di sini. Dan siapa yang memanage ini semua ya, itu project manager istilah di sana ya, project manager atau PPK di sini. Tapi kita sering melihat justru PPK-nya itu hanya boneka doang di kantor ya. Ya kita hanya dikasih nungguin sudah ada daftar paket terus disuruh bikin spesifikasi. Saya kira dengan konsep identifikasi konsep perencanaan pengadaan, mestinya PPK sudah berhak terlibat dari awal. Ya, berhak terlibat karena yang menyusun perencanaan pengadaan berdasarkan amanat Perpres 16 adalah PPK. Walaupun yang menetapkan adalah PA-KPA. Tapi yang menyusun, Pak, menyusun itu adalah seperti kegiatan manajemen, Pak, memanage. Ya, sekali lagi bukan orang sakti. Ya, proses penyusunnya melibatkan sedapat mungkin orang-orang yang berkompeten di bidang barang atau jasa yang mau kita adakan. Jadi memang berawal dari BMN, Pak, konsepnya. Berawal dari BMN, Anda dikumpulkan dari eselon 1, eselon 2, termasuk KPBJ, bisa memberikan masukan, Pak, BMN mana yang akan diadakan, kemudian nanti pengadaan berakhirnya di BMN lagi. Berawal dari BMN, berakhir di BMN. Ini konsep yang saya perkenalkan di sini. Inilah modifikasi yang saya maksud tadi di depan. Saya melakukan sedikit modifikasi dan saya sudah izin
ke direktorat yang apa, kedeputian 1 yang menyusun ini sudah saya sampaikan, saya modifikasi sedikit, mereka fine-fine aja, nggak masalah. Wong itu kan cuma contoh formulir kan. Kuncinya adalah yang penting ada aja. Nanti bisa diperbaiki, Pak. Tidak perlu menunggu sempurna untuk ini semua. Ya. Tidak perlu membuat aplikasi yang mewah-mewah, Pak Darwis. Cukup bikin Google Form ini aja, Pak, yang banyak berdasarkan ini. Enak, Pak. Insya Allah. Jadi akan dan memang diawali dan diakhiri dari BMN, Pak, nantinya, Pak. Seperti itu. Jadi bukan dari kalau dulu, Pak, di tempat saya yang nyusun biro perencanaan, Pak, yang identifikasi apa ya, penganggaran itu, yang sibuk biro perencanaan. Buat saya bagian perencanaan adalah bagian yang sebagai fasilitator dalam perencanaan anggaran. Bukan orang yang menyusun perencanaan anggaran, tapi fasilitator. Karena apa? Karena kalau pertanggungjawaban hukumnya tetap PPK, Pak, yang menyusun, Pak, dan yang menetapkan PAKPA. Ya, bukan biro perencanaan, bukan bagian perencanaan. Mereka fasilitator. Jadi jangan bersikap seperti seolah-olah segala-galanya dari perencanaan. Yuk kita berkolaborasi, bekerja sama dengan yang indah, dengan konsep seperti ini. Bagian perencanaan itu fokus ke bagian prosedur perencanaan anggaran, PPK fokus ke bagian prosedur perencanaan pengadaan. Perencanaan anggaran dan perencanaan pengadaan berjalan bersama-sama menghasilkan paket-paket pengadaan yang memang sesuai dengan kebutuhan. Dan terdokumentasi, itu yang penting. Itu, Pak, ya. Terima kasih, Pak Arif, yang sudah menjelaskan panjang lebar. Barangkali Pak Muji mau melengkapi, Pak Muji. Dipersilahkan. Ya, udah pas tadi yang jelasin Pak Agus tadi. Ya, bagus tadi ya, mulai dasar apa BMN tadi. Dengan BMN tadi harusnya semakin kuat kita mengusulan anggaran. Iya. Gawe sekian, laptopnya kondisinya sekian dan sebagainya, maka kita perlu sekian. Harusnya nggak bisa nolak lagi kalau sudah memakai data Pak Iya. Data yang berbicara, bukan apa penjelasannya Pak Mustafa yang merdu sekali itu. Oke, Pak Mustafa, lanjut. Siap. Terima kasih, Pak Mujiantosa. Tujuannya itu loh, Pak, data itu, Pak, BMN itu. Kalau kita sampaikan data itu pimpinan biasanya nggak nolak, Pak. Alhamdulillah, prakteknya begitu kok. Betul, Pak Arif. Di lapangan memang kadang susah dipraktekkan itu, Pak Arif. Ya, coba kita mulai pelan-pelan. Oke, memang pelan-pelan. Ini ada penanya selanjutnya ini, Pak Arif. Pak Widodo Tardi. Kalau di FB ini saya kenalnya Pak Widodo Tardi. Pak Widodo, silakan di-unmute, Pak. Baik, terima kasih. Silakan, Pak Mustafa. Siap, lanjut. Oke, ini yang berkaitan dengan perencanaan pengadaan tadi, Pak. Jadi kita udah ada identifikasi, itu kita membutuhkan tenaga ahli, gitu kan, Pak. Udah kita anggarkan kira-kira sekian. Terus dengan ada arahan itu adanya efisiensi, jadi tenaga ahli itu sampai sekarang ini masih belum diperbolehkan. Jadi tapi itu kita perlukan. Jadi anggarannya masih sangat terbatas. Itu gimana menyikapinya? Walaupun mungkin dengan adanya identifikasi ini udah kita sampaikan, tapi sampai sekarang memang kebutuhan untuk tenaga ahli itu belum di-approve gitu, Pak. Gimana itu menyikapi seperti itu? Ya. Terima kasih, Pak. Caranya adalah Pak Widodo, ini cara yang saya gunakan karena sebelumnya memang tadi saya cerita yang namanya narasumber itu miris, Pak. Anggaran 10 OJ gitu. Iya, betul, Pak. Masya Allah, pakai apa itu nanti. Nah, kita bersurat dari UKPBJ memberikan masukan. UKPBJ sebagai fungsi pembinaan, Pak, ya. Bukan UKPBJ sebagai fungsi Pokja. Dalam hal ini, UKPBJ sebagai fungsi pembinaan mempunyai peran di sini, yaitu memberikan masukan kepada PAKPA. PAK bukan mau tidak mau menganggarkan. Mereka memang salah mendengar masukan bisikan saja, Pak. Kasih peraturannya, Pak. Ya, Perpres 16. Kasih Perpres 16, Pak. Ya, di Perpres 16 disebutkan bahkan salah satu tugas, ya, jadi anggaran itu dibuat berdasarkan peraturan, Pak. Ini adalah dasar kita menganggarkan dasar kita menganggarkan narasumber adalah tugas dari PAKPA sendiri itu, Pak. Nah, kita di sini, tugas PAKPA di sini adalah menetapkan tim teknis. Ini narasumber lagi. Berdasarkan, jadi pengajuannya adalah berdasarkan atas dasar atau berdasarkan Perpres 16
untuk menjalankan implementasi tugas dan kewenangan KPA menetapkan tim teknis. Ditambah lagi ini. Ini ya, ini menetapkan tim ahli. Tambah lagi di bawahnya lagi Pak, PPK. Ini KPA sama dengan ini PPK. Nih, menetapkan tim atau tenaga ahli. Ini Perpres yang bicara, Pak. Kalau kita mengusulkan anggaran berdasarkan peraturan yang cukup tinggi levelnya, biasanya, Pak, didengarkan. Yang sering menjadi masalah kita adalah kita tidak menyampaikan secara tertulis, ya, secara tertulis, secara resmi, dan tidak menyampaikan dasar hukumnya. Jadi nggak perlu nggak perlu dan sebagainya. Ini tim atau tenaga ahli. Pun juga Pokja. Jadi di tempat kami sekarang KPA ada uji, ratusan uji, Pak. PPK ada yang nggak ratusan ya. Kalau PPK ya puluhan uji aja lah cukup. Karena masing-masing yang cukup. Nanti kurang-kurang ngambil dari KPA, mana kurang. UKPBC punya sendiri, Pak. UKPBC punya sendiri. Ya, ujinya. Ya, seperti itu. Karena dengan cara swakelola ini lebih efektif caranya, Pak. Ada cara lain sebenarnya. Jadi dengan kontraktual, Pak Muji ya, dengan kontraktual diikat setahun. Ya, dengan satu konsultan procurement spesialis. Tapi Pak perlu effort, mending pakai uji-uji beginilah bebas. Nah, tapi kita mengusulkannya dengan peraturan, Pak. Ya, saya lihat selama ini kalau mengusulkan tidak atas dasar peraturan. Sehingga tidak menjadi perhatian. Nah, kalau dasar peraturannya adalah peraturan Perpres, insya Allah didengarkan, Pak. Ini, Pak, menetapkan tim atau tenaga ahli. Dan ini wajib untuk para PPK, Pak. Kalau ini di sini banyak PPK, saya sampaikan sekarang. Kalau misalnya masih ada anggaran-anggaran yang bisa dioptimalkan nih, pindahkan ke sini, Pak. Pindahkan ke sini. Justru ini segala-galanya, Pak. Jangan mau jadi PPK kalau tidak ada anggaran minimal 200 uji. Saya begitu, Pak. Saya mau jadi PPK, tapi saya harus di-backup dengan anggaran 200 uji atau 300 uji narasumber. Listnya ini narasumber saya. Misalnya sudah ada listnya. Kalau enggak, saya mohon maaf, saya mending kehilangan apapun. Yang penting saya, kalau backup kerja tidak dipenuhi, jangan Bapak Ibu. Benar. Ya. Jabatan uang bukan segala. Kalau sudah dimintai keterangan itu yang kita keingat itu anak istri di rumah, Pak. Benar. Tapi kalau kita tujuannya bagus, biasanya Pak, tim tenaga ahli ini justru memberikan masukan yang instansi itu bahkan tidak kepikiran sebelumnya, Pak. Ya, tidak kepikiran sebelumnya. Seperti contohnya, biasanya setiap tahun selalu ada pengadaan laptop untuk saya cerita teman saya di Kemenkes ya. Laptop untuk tenaga dokter misalkan seperti itu. Kemudian sekarang ada inovasi baru. Kalau Anda lihat di DKI itu, dokter-dokter yang di puskesmas dipegangi apa, Bapak Ibu? Tablet loh, Apple semuanya. Inovasi kan? Dulu tiap tahun laptop aja ini inovasi baru. Nah sekarang kan dokter-dokter di puskesmas nggak perlu lagi nulis tulisan jelek di resep. Nggak perlu Pak, pakai aplikasi sudah mereka masing-masing dokter dipegangi itu enggak. Itu ceritanya nggak langsung keluar muncul, Pak. Itu ada sejarahnya, Pak. Nah, gitu loh, Pak. Gitu. Bukan PPK-nya yang hebat, tapi semuanya kita sendiri hebat. Manusia, di sini kalau kita semangatnya kolaborasi, itu mesti, Pak, yang kita nggak kepikiran inovasinya muncul di belakangan. Gitu. Dan terdokumentasi sekali lagi. Itu yang penting. Itu, Pak. Monggo, Pak. Oke, terima kasih. Pak Muji Santosa, monggo melengkapi, Pak Muji. Dipersilakan, Pak. Pak Muji Santosa. Di unmute, Pak. Masih terdengar. Oh, masih bicara kayaknya ya. Oke, dilanjut dengan penanya selanjutnya, nggih Pak Arif nggih? Iya, Bang. Nggih. Memang di lapangan itu kebanyakan dirjen tadi Pak Arif, PPK Direktur Ijenan ditunjuk begitu saja, mundur enggak boleh. Itu ide bagus Pak Arif. Kalau enggak didukung dengan 200 uji, nggak akan mau jadi PPK. Nah, ini didengar para PPK yang ada di sini sebagai peserta ini, Pak Arif. Sebagai ide baru. Baik, kita lanjut ke penanya selanjutnya, nggih. Bu Nurmina, silakan di-unmute, Bu Nurmina. Silakan, Bu Nurmina. Bu Nurmina.
Oke, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya abadi nih. Ya, webinar nanya. Silakan Bu. Ya, karena baru belajar Pak, jadi banyak yang mau ditanyakan. Silakan. Ya, seringkali di perencanaan pengadaan ini Pak dilakukan ketika saat pelaksanaan pengadaan dilakukan. Jadi bahkan kita sebagai pejabat pengadaan disuruh buat spek atau nyari spek sama HPS-nya Pak. Nah itu gimana ya Pak sebagai pejabat pengadaan? Tapi itulah kenyataannya yang terjadi Pak di lapangan. Yang kedua, tidak adanya tim teknis PPK atau tim pendukung PPK yang ahli di bidang konstruksi membuat PPK meminta tolong sama penyedia membuat KAK sama HPS-nya Pak. Nah, buka rahasia. Kita sebagai pejabat pengadaan menanggapi hal ini. Jadi sebenarnya miris juga Pak dengan kondisi seperti ini gitu ya. Tapi mau gimana lagi gitu kan. Jadi itu mohon tanggapannya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Ari. Mbak Nurmina luar biasa memang ya, faktanya seperti itu sampai sekarang juga seperti itu. Setiap kali mendapatkan undangan itu justru bukan saya banyak cerita, saya malah menginterogasi instansi yang mengundang itu. Dan memang hal seperti ini terjadi. Yang penting begini, kalau misalkan Anda sebagai pejabat pengadaan disuruh bikin spesifikasi, sampai sekarang masih ya disuruh bikin spesifikasi, putus bukan sebagai Anda sebagai pejabat pengadaan, tapi Anda sebagai ahli pengadaan. Ya, Anda sebagai ahli pengadaan, pastikan Anda tidak ada tanda tangan Anda di situ sebagai pejabat pengadaan. Ya. Kalau itu Anda lakukan sebagai seorang fungsional, Mbak Nurmina ini seorang fungsional bukan? Bukan. Ya, saran saya Mbak Nurmina sesuai dengan pasal 88 huruf A, ya, pejabat pengadaan dan pejabat pemilihan wajib dijabat oleh pengelola pengadaan mulai paling lambat 31 Desember 2020 itu pasal jangan diremehkan. Itu sengaja pasal dibiarkan oleh LKPP bertahan pasal itu. Karena pasal itu sekarang tidak punya gigi Bapak Ibu. Tapi sengaja dibiarkan sekarang. Pasal itu baru akan punya gigi nanti 1 Januari 2021, terus ada 1 sampaian yang kesandung masalah, pertanyaan pertamanya itu. Jangan diremehkan, ya. Fungsional pengelola pengadaan. Nah, kalau Anda, Mbak Nurmina, sebagai fungsional, Anda justru alhamdulillah kalau disuruh bikin spek oleh PPK-nya. Ya. Belum fungsional, Pak. Iya, itu di angka kredit, Bapak. Ya. Dilengkapi dengan apa? Dengan surat tugas saya fungsional. Memungkinkan itu, sangat memungkinkan. Ya, saya fungsional, ya, mulai dari ahli pertama muda dan media, itu loncat kemana-mana, Mbak Nurmina. Cuma saya menjaga loncat saya antara perencanaan ke pemilihan itu tidak di paket yang sama. Saya menjaga itu. Jadi jagain kalau auditornya itu kurang suka sama saya, terus nyari-nyarinya itu ke hal kayak begitu. Nyari-nyari. Pokoknya tidak disampaikan sama. Nah, dan di sisi lain memang saya mendapatkan kewenangan fungsional yang maksudnya ya, kewenangan untuk itu loncat-loncat. Jadi saya ditugaskan di perencanaan, bikin spek PPK, ya khusus untuk pengadaan kompleks di BMKG, termasuk perkiraan harganya. Kemudian sebagai Pokja juga, di Pokja saya yang Pokja yang internasional, yang paket-paket loan, ya sekarang ini loan dari World Bank, ya kita berhutang lagi, miris buat saya, begitulah faktanya. Kemudian di manajemen kontrak, dengan konsep-konsep yang saya perkenalkan di beberapa konten YouTube ya tentang indeks kinerja, dan yang paling terakhir ini saya ditugaskan untuk menilai kinerja PPK penyedia Pokja. Nah, kalau Anda perhatikan di konten YouTube saya ada template-nya itu Anda bisa tiru itu. Saya pakai skala Likert, pendekatan skala Likert 0 sampai 5. Ya, seperti yang digunakan di online shop maupun digunakan di Google Play Store. Nah, itu yang terakhir. Nah, itu fungsional. Kalau Anda sebagai fungsional, enggak apa-apa malahan. Ya. Cuma belum fungsional, Pak. Ya, ke depan seperti itu. Ini saya memberikan visinya seperti itu. Iya. Memang seperti itu. Kan memang PPK
malah kalau seperti itu ada dasar hukumnya apa? Tadi yang saya tunjukkan tadi di Perpres 16, PPK dapat dibantu oleh pengelola pengadaan. Ada dasar hukumnya. Kalau ditanya, kamu dasarnya apa bantu PPK? Ini Pak, dasar Perpres 16 pasal ini. Gitu. Berdasarkan surat tugas PPK ini. Untuk paket ini. Paket-paketnya disebutkan. Udah enak, dasar hukumnya jelas. Ya. Kemudian yang konstruksi. Kalau konstruksi itu malah sebenarnya enak menurut saya. Enaknya dalam artian apa? PPK-nya ini kalau bikin perencanaan pengadaan, Bapak, sebaiknya diserahkan kepada konsultan perencana, jangan bikin sendiri. Ya, sering saya melempar pertanyaan ini. Mending pakai konsultan perencana nggak pakai pengawas, atau dibalik, umpamanya duitnya mepet banget ini, umpamanya. Atau dibalik, nggak pakai konsultan perencana tapi pakai pengawas, milih yang mana? Ya, kalau konstruksi serahkan ke konsultan perencana, kita tinggal memfinalisasi, mendiskusikan hal-hal yang barangkali terjadi miskomunikasi. Tapi setidaknya itu kan di Permen 9 juga berbunyi bahwa spesifikasi teknis juga termasuk perkiraan harga itu dibikin dari estimate engineering, lebih enak. Jangan malah bikin sendiri, ya. Jangan malah suruh bikin kontraktornya. Ya nanti dasarnya apa, ya? Jangan. Jadi konsep-konsep yang dibikinkan oleh penyedia itu sudah mulai ditinggal. Itu bisa dilakukan untuk pengadaan kompleks masih memungkinkan. Namanya adalah RFI, Request for Information. Dalam artian bukan membuat spesifikasi teknis, tapi kita membuat daftar pertanyaan yang menjadi konten spesifikasi teknis untuk ke beberapa penyedia. Request for information itu adalah karakteristik pengadaan kompleks. Itu bisa namanya request for information, meminta informasi ke penyedia termasuk harganya. Tapi konstruksi janganlah, rugi. Ada konsultan perencana. Ya, saya mirisnya konsultan perencana itu saya lihat cuma dibayar suruh bikin RAP sama gambar doang, rugi Pak. Jangan mau Pak. Ya sesuai Permen PUPR aja produknya apa. Ya Permen PUPR 14 itu ya produknya konsultan perencana ya menurut saya ya spesifikasi teknis yang terdiri dari spek bahan bangunan, spek alat peralatan utama, dasar penilaian manajerial, metode, termasuk RAP dan gambarnya pastinya. Jadi jangan cuma bikin RAP sama gambar terus dibayar. Ya, mintalah produk-produk yang Anda gunakan di perencanaan pengadaan yang di Permen PUPR itu menjadi produknya konsultan perencana, Anda tinggal memfinalisasi itu dikomunikasikan dan ditetapkan. Ya, setidaknya itu menjadi mitigasi, namanya konsep diversifikasi risiko, membagi risiko bersama, menyerahkan ke ahlinya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Semangat. Terima kasih Pak Arif. Barangkali Pak Muji Santosa mau menambahkan, Bapak, disilakan Pak. Lanjut aja Pak Mustafa. Lanjut. Oke, terima kasih. Ini waktu sebetulnya sudah lewat. Masih sanggup Pak Arif? Ada satu yang present lagi nih. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada Pak Widayat. Silakan Pak. Pak Widayat. Ya, mohon izin Pak Mustafa, Pak Arif. Terkait tadi tapi mohon maaf ini karena saya on off tadi ada beberapa tugas barangkali sudah disampaikan tapi saya terlewat ya. Terkait dengan tenaga ahli Pak, dari pengalaman Bapak ya, baik di kantor sendiri atau di KL sendiri maupun di tempat lain barangkali untuk menentukan kebutuhan jumlah itu, kemudian keahliannya seperti apa yang dibutuhkan, termasuk tarifnya Pak, karena tenaga ahli ini kan kadang-kadang standar tarifnya itu acuannya kadang ada kadang tidak begitu Pak ya. Mohon penjelasannya Pak terkait dengan tenaga ahli. Terima kasih. Baik Pak, tenaga ahli ini menjadi hal yang fokus setelah dari UKPBJ di tempat saya memaksakan dalam tanda kutip untuk memikirkan uji-uji yang kemarin itu dianggarkan miris, sekarang menjadi dianggarkan luber-luber Pak. Itu menentukan tenaga ahli. Jadi Pak, sampai ini dibawa ke Rapim Pak. Kita identifikasi bidang barang yang akan diadakan, Pak. Kita identifikasi, kemudian dari situ akan ditentukan, oh ini ahli tenaga ahlinya di bidang ini. Bidangnya dulu, Pak, diidentifikasi, Pak. Dan di antara semua identifikasi ini,
selalu sisipkan satu bidang, Pak. Apa itu, Pak? Procurement spesialis. Nah, di tempat saya selalu ada bidang meteorologi, bidang geofisika, gempa bumi dan tsunami. Selalu ada di bawahnya procurement spesialis, Pak. Supaya itu terhitung sebagai identifikasi kebutuhan juga. Ya, karena para ahli-ahli meteorologi, para ahli-ahli gempa bumi dan tsunami, mereka disuruh tanya pengadaan nggak paham, Pak. Ya, tetaplah butuh para procurement spesialis, anggarkan yang jangan sedikit, Pak. Anggarkan jangan sedikit hal seperti itu. Karena itulah yang akan membantu Anda. Ya, seperti itu. Kemudian, jadi pertama diawali dengan bidang-bidangnya dulu, setelah itu Pak akan menyusut ke nama habis itu, Pak. Ya, seperti contohnya Pak Muji Santosa ini namanya SK-nya Ibu Kepala BMKG tuh, nggak main-main tuh. Pak, gitu. Jadi kayaknya Kepala BMKG Ibu kita Dwi Korita itu luar biasa. Ya itu, akhirnya mengerucutkan nama akhirnya. Nah, untuk menentukan jumlah tarifnya juga begitu. Kalau tarif, ya, kalau kami lebih senang untuk saat ini kan masa transisi yang mengawali kebijakan seperti ini menggunakan metode swakelola, Pak. Jadi cukuplah uji saja, ya seperti itu. Nah, kemudian yang menggunakan kontraktual, ya kita tetap ada yang kontraktual, terpaksa ada yang kontraktual itu kita gunakan procurement spesialis yang untuk proyek-proyek besar, misalkan ya. Seperti ini saat ini kami sedang dengan World Bank minta BMKG punya procurement spesialis. Nah, ini kita sedang mau persiapan nih procurement spesialis. Nah, itu kita menggunakan standar yang paling aman itu, Pak, kalau ditanyai sama Abgakum, Pak. Sepanjang yang saya tahu selama ini, referensinya adalah Inkindo, Pak. Tapi tahun yang terakhir, makanya jangan menggunakan tabel Inkindo yang kemarin-kemarin, Pak. Ambillah tabel Inkindo yang dari websitenya. Ini catatan penting, Pak, untuk menentukan tarif. Kemudian hal yang penting lagi bahwa banyak yang sampai sekarang tidak tahu bahwa tarif di Inkindo itu adalah tarif minimal, Pak. Bukan tarif maksimal. Inkindo ini bukan kayak SBM, standar biaya masukan kayak di Peraturan Menteri Keuangan itu maksimalnya begitu, bukan. Itu adalah tarif minimal. Sedapat mungkin ditarifkan itu. Tapi kalau terlalu tinggi, ya memang harus diakui tarif di Inkindo itu tinggi-tinggi banget ya. Tinggi-tinggi banget. Ya, dia disesuaikan. Setidaknya kan kita sudah tahu nih, Pak. Ya, setidaknya kita sudah tahu tarif-tarifnya. Ya itulah yang kontraktual. Jadi kita ulangi lagi, pertama adalah diidentifikasi bidang-bidang kompetensinya, Pak. Ya. Kemudian kita identifikasi lagi mana yang diswakelolakan dan mana yang dikontraktualkan dipakai penyedia, Pak. Ya. Nah, dari situ kita bisa tahu jumlah expert yang dibutuhkan, Pak. Ya, jumlah expert yang dibutuhkan kita tahu. Bahkan kita bisa mengidentifikasi jumlah expert lokal dan internasional, Pak. Insya Allah dengan komunikasi bersama dengan para eselon 1 dan eselon 2 dan kombinasi dengan para PPK, kolaborasi terbentuk, Pak. Insya Allah akan mengerucut. Wah, khusus contoh kami, Pak, radar cuaca, Pak. Radar cuaca belum ada expert di Indonesia yang punya sertifikasinya, Pak. Belum punya, Pak. Yang punya itu hanya sebatas radar cuaca itu yang ngomong-ngomong yang Bapak lihat kalau di bandara muter-muter itu, Pak. Yeah. Itulah yang menentukan pas take off sama landing, Pak. Itu radar cuaca, dia membaca awan cumulonimbus. Itu expertnya belum punya di Indonesia, Pak. Nah, ini satu ketahuan sudah bidang ekspektasi. Nah, itu. Jadi itu cara menghitung tahapan-tahapannya, Pak. Insya Allah nanti akan bisa dikembangkan terus-menerus, Pak. Itu, Pak ya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih terjawab Pak Hidayat. Pak Muji Santosa barangkali melengkapi Pak Muji. Dipersilakan Pak Muji. Betul sama dengan Pak Agus Arif. Jadi posisi saya sekarang sebagai procurement spesialis di suatu kementerian, Pak Agus Arif. Jadi tarifnya gimana? Buka aja Inkindo. Pengalaman S2 20 tahun, ketemulah angkanya 45 juta. Ya. 45 juta kali 55%. Jadi minimal 22 juta, Pak, minimal ya. Ya, jadi Kak, Ibu jadi procurement spesialis, sekarang juga banyak peluangnya. Kekurangan istilahnya procurement spesialis sekarang ya. Jadi kerjaan saya main Facebook, juga bekerja sebagai konsultan. Itu contohnya. Kalau perorangan dikalikan 55%, termasuk
yang Kepmen PUPR 897 itu juga kalau perorangan dikalikan 55%. Ya, betul. Konsultan perorangan. Itu aja, terima kasih atas kehadiran Pak Agus Arip dalam acara webinar ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Terima kasih kepada Pak Mustafa. Terima kasih pada Bapak Ibu para peserta. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Salam pengadaan. Terima kasih. Wassalam. Pak Arif, barangkali mau closing statement-nya, Pak. Ya, ini sedikit, Pak. Waktu sudah selesai. Dipersilakan, Pak. Ya, sedikit saja, Bapak Ibu. Ini menjadi standar closing statement saya, bukan masalah tentang materi pengadaan barang dan jasa. Ini kita hanya mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua, Bapak Ibu. Dalam menerjuni bidang pengadaan itu sebenarnya kita niatkan kita itu ibadah dan amal jariah. Kalau niatnya sudah uang sudah nggak ada yang cukup, Pak. Saya sudah melihat nggak ada cukupnya, Pak. Kita niatkan ibadah dan amal jariah, Pak, supaya kita terjaga dari keserakahan. Kemudian kedua, mari kita jadikan diri kita itu pelaku pengadaan, Pak, bukan pemain pengadaan. Pelaku pengadaan, bukan pemain pengadaan. Dan jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah, Bapak Ibu. Terima kasih, semoga saya mendapatkan kesempatan lagi untuk bisa sharing dengan Anda semuanya. Terima kasih kesempatan Pak Muji Santosa. Saya salut dengan Bapak mentor saya. Terima kasih inspirasi saya untuk membuat buku dan terus menerus. Terima kasih atas segala kritikan Bapak kepada saya, itu membuat saya semakin terus berinovasi, Pak. Dan sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dilanjut Pak Muji closing statement, Pak. Monggo. Sudah. Jadi mulailah kegiatan-kegiatan kita pengadaan itu dari perencanaan. Jadi saya sepakat tadi, PPK itu harus dukung anggaran. Sehingga kita bisa melakukan manajemen kegiatan dengan baik. Manajemennya pun tidak sekedar mengikuti aturan, manajemen antisipasi. Tadi saya cerita bahwa kalau kontrak diizinkan sampai dengan 31 Desember, kalau bisa jangan Desember lah, kontrak sampai dengan 30 November, itu namanya manajemen antisipasi. Kalau aturannya membolehkan sampai dengan 31 Desember. Ya. Betul. Manajemen antisipasi supaya kita jangan tersiksa oleh pekerjaan. Kalau bisa kita malah menikmati pekerjaan begitu. Banyak apa yang kita berikan untuk bangsa ini ya. Itu aja saya sepakat dengan Pak Agus Arif tadi ya. Uang bukan tujuannya, jadi kita nggak ngejar-ngejar uang, tapi semoga kita termasuk orang-orang yang dikejar oleh uang. Gitu aja ya. Terima kasih. Luar biasa, Pak Mujanto. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk yang dikejar oleh uang ini. Baik. Pak Prof. Muklis ini barangkali mau menambahkan juga ini, Pak Muklis. Ini ahlinya di bidang hukum ini. Monggo. Udah lengkap. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, baik Bapak Ibu. Saya juga pernah dipanggil oleh APH, bagaimana Pak Arif, jangankan mau berangkat Pak Arif ya, begitu dapat surat panggilan bahasa Inggrisnya itu udah kemecer duluan. Nah, untuk menghindari kemecer-kemecer seperti itulah, marilah kita persiapkan seluruh dokumen pengadaan mulai perencanaan sampai serah terima itu dengan baik dan lengkap. Sehingga pada saat kita dipanggil, insya Allah kalau semuanya lengkap, berangkat dengan gagah berani ya Pak Arif ya. Ya. Gagah berani, insya Allah aman. Yang penting benar katanya Pak Muji, jangan serakah. Yang penting jangan serakah. Itu saja. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya selaku moderator pada siang sampai malam hari ini, barangkali terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik tutur kata, tindak tanduk, maupun cara saya memandu acara ini kurang berkenan. Saya sebagai pribadi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.